Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Novi Sintian Miana Zega, NIM 0320211039. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan perkembangan janin pada ibu hamil, mulai dari leopard pertama sampai leopard keempat. Adapun alat yang harus kita pakai yaitu meteran. Selamat pagi Ibu. Ibu, bagaimana keadaan Ibu? Hai Ibu, perkenalkan nama saya Novi Sintian Miana Zega. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada janin ibu atau bayi ibu. Kalau boleh tahu, apa betul dengan bertujuan untuk memeriksa keadaan janin ibu? Apakah ibu bersedia jika saya melakukannya? Baik Ibu, saya akan mempersiapkan. Pertama-tama perawat mempersiapkan alat, mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer dengan 6 langkah. Setelah itu perawat menutup campiran untuk privasi pasien. Baik, perlu kita ketahui bahwa klien yang kita periksa tidak sembarangan memilih siapa yang bisa memeriksanya, dikarenakan pasien tersebut merasa nyaman atau tidak. Ini saya akan melakukan bagaimana pemeriksaan pada leopard pertama. Permisi Ibu, apakah boleh saya melepaskan selimut Ibu? Nah, di sini kita melepaskan selimut sesuai dengan sampai mana kita memeriksa janin ibu tersebut atau rahim. Baik, tangan kita pada saat melakukan leopard pertama yaitu dengan cara begini, yang dimana kita mempalpasi sampai ke atas sampai ke fundus. Nah, jika sudah seperti ini, kita mengambil meteran yang tadi, kita mengukurnya mulai dari simfisis sampai ke fundus uterus. Nah, kita bayangkan saja ini tinggi dari rahim atau perut ibu yaitu 24 cm. Nah, setelah itu kita masuk pada leopard kedua, yang dimana kita mengecek di mana letak punggung dan kaki janin. Pertama-tama tangan kita seperti ini. Setelah itu kita menggerakkan tangan kita sebelah kiri. Nah, kita tahan. Setelah itu kita mempapasi pada daerah sebelah kanan. Nah, jika kita merasakan adanya seperti yang melengkung atau seperti papan, maka itu bisa kita katakan itu adalah punggung dari janin tersebut. Setelah itu kita mempapasi di sebelah kiri. Jika kita merasakan adanya benjolan atau kerikil yang kecil-kecil, maka itu disebut dengan kaki dari janin tersebut atau ekstremitas bawah. Setelah leopard kedua, kita memeriksa leopard ketiga, yang dimana kita melihat di mana letak dari kepala janin tersebut. Pertama-tama kita meletakkan tangan kita pada fundus pasien. Setelah itu kita membentuk tangan kita yang sebelah kiri berbentuk seperti mangkok. Kita letakkan seperti ini, kita tekan fundus dari pasien. Nah, jika kita merasakan seperti ada yang keras, maka itu bisa kita katakan bahwa itu adalah kepala janin tersebut. Jika kita merasakan seperti lembek, maka itu bisa kita sebut bokong dari janin tersebut. Maka kelahiran ini disebut dengan kelahiran sungsang. Nah, setelah itu kita melakukan pemeriksaan leopard keempat. Pada leopard keempat ini kita memeriksa apakah kepala janin tersebut sudah sampai ke pintu atas panggul, yang mana kita menghadap arah kaki pasien dengan cara melakukannya seperti ini. Jika ujung jari kita masih bisa menyatu, maka kepala dari janin tersebut masih belum masuk pada pintu atas panggul. Nah, jika sebaliknya
jika tangan kita tidak bisa menyatu atau ujung jari kita tidak bisa menyatu, maka itu bisa dikatakan kepala dari janin tersebut sudah nyampe di pintu atas panggul. Nah, begitulah pemeriksaan di obat pertama sampai di obat keempat. Setelah itu kita membereskan alat dan menanyakan kepada pasien bagaimana perasaannya. Baik Ibu, setelah saya melakukan tindakan tadi, bagaimana perasaan Ibu? Baik Ibu, jika Ibu ingin membutuhkan bantuan lagi, Ibu bisa menghubungi saya atau menghubungkan ke di sebelah kanan. Sebelumnya kita merapikan selimut pasien tersebut. Setelah itu kita membuka saluran, mencuci tangan dan membereskan alat.